Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji tentang hadis-hadis yang membicarakan masalah sabar dan beberapa hadis selesai kaji. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna rajulan qala lin Nabi. Ada seorang berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matur. Ada seseorang matur kepada Nabi. Ausini ya Rasul, ausini, berwasiatlah panjenengan kepada, beri aku wasiat sekarang. Qala, jawaban Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Apa wasiatnya? Jangan marah, jangan emosi. Faraddada mirara, bahkan Nabi mengulangi itu, wasiatnya itu, jangan marah, diulang berkali-kali. Qala la taghdab, jangan berarti disuruh untuk sabar. Disuruh untuk sabar. Hadis rawahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, perkataannya Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul balan bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Hadis rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Hadisnya dikatakannya sahih. Ma yazalul bala'u bil mu'minin bil mu'min wal mu'minah. Seseorang mukmin laki perempuan yang mendapatkan musibah atau diuji oleh Allah, ya, tidak sekali dua kali. Di sini bahasanya ma yazalul bala. Jadi sering kali seorang mukmin laki perempuan diuji, balanya timpa ujian berkali-kali. Fi nafsihi, untuk dirinya, wa waladi atau anaknya, wa mali atau hartanya. Terus dia sabar hatta yang Allah, sampai nanti bertemu Allah, wa ma 'alaihi khati'atun, dia sudah tidak mempunyai dosa sama sekali. Hadisnya sahih. Kalau ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menimpa kita hadapi dengan sabar, nanti ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita sudah diampuni. Dengan sabar itu luar biasa. Dan hadis lagi agak panjang hadisnya. Ani bin Abbas, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala. Ibnu Abbas
qadima Uyainah bin Hisnin fanazala ala ibni akhihi al-Hurri bin Qais. Qadima Uyainah bin Hisnin, Uyainah bin Hisnin fanazala ala ibni akhihi, kemudian dia bertempat di rumahnya Ibnu Akhi, anak saudaranya, yaitu namanya Al-Hurri bin Qais. Wa kana minan nafaril ladina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dia ini Al-Hurri bin Qais ini termasuk kelompoknya, orang dekatnya Umar bin Khattab. Wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar. Dia merupakan orang yang ahli membaca Quran. Majelisnya Sayyidina Umar ada majelis membaca Al-Quran. Nah, dia termasuk wa musyawaratihi uhulan kanu hausibanan. Nah, dia tadi Al-Hurri bin Qais itu termasuk majelisnya Umar bin Khattab, yang itu majelisnya banyak sekali, baik itu uhulan orang hausibanan atau anak-anak muda di majelis membaca Al-Quran. Apa di sini? Semua Al-Quran itu ya Faqala Uyainah libni akhi. Kemudian Uyainah berkata kepada anak saudaranya tadi, Al-Hurri bin Qais, ya benahi laka wajhun inda hadzal amir. Hai anak saudaraku, engkau kan dekat dengan khalifah Amir, khalifah pemimpin. Si Amirul Mukminin pemimpinnya orang ini. Ya, maksud saya. Fastadilli alaihi, mintakan izin, aku kepingin bertemu. Fastahdana, kemudian minta izin. Fadila lahu Umar, kemudian Sayyidina Umar memberi izin untuk bertemu. Falamma dakhala qala, ketika sudah ini masuk, nah, kemudian berkata, Uyainah tadi berkata, ya benar Khattab, panggilan, ya Ibn al-Khattab, wahai putranya Al-Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Kalau panggilan orang Arab itu panggil itu nama dirinya, itu panggilan kehormatan. Fa wallahi ma tu'tina jazla wa la tahkum fina bil adl. Wallahi, demi Allah, ma tu'tina jazla wa la tahkum fina bil adl. Wallahi ma tu'tina, kau tidak memberi saya apapun, wala tahkum fina bil adl, dan engkau tidak memberi hukum dengan adil. Sayyidina Umar dikatai begitu, diomongin begitu. Kemudian faghadiba Umar radhiyallahu an hatta hamma ayyuki abihi faqala lahul Hurr, sampai Sayyidina Umar marah
marah. Hatta mayu abi, bahkan sampai mau memukul. Faqala lahu al-qur. Kemudian al-qur itu anaknya saudaranya Uyainah tadi. Ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyyi. Wahai Amirul Mukminin, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Ini dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 91. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa, maaf, ambillah pemaafan dan berikan pemaafan. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan dengan yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi. Ya, setelah dibacakan ayat itu, lah Sayyidina Umar yang tadi marah enggak jadi. Yang marah mau memukul yang bertanya tadi itu enggak jadi. Wa Ibnu Mas'ud, hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Qala ya Rasulullah ta'muruna. Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hadis muttafaq alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi setelah aku, kata Rasul, sepeninggalku, perbuatan asaratul, perbuatan yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain, dan hal-hal yang kalian semuanya akan mengingkari. Dan setelah meninggal Rasul itu akan terjadi. Jadi orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, dan hal-hal yang banyak tidak sesuai, yang tidak senangi-senangi. Kemudian mereka berkata, orang-orang para sahabatnya berkata, ya Rasul, apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk melakukannya? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tu'adduna al-haqqa, tunaikan hak, perkara hak, tunaikan hak orang lain, alaikum alladzi alaikum, yang menjadi kewajiban. Kalau hak dan kewajiban itu saling
Haknya fakir miskin menerima zakat atau sedekah. Nah, orang yang sudah mampu untuk bersedekah berzakat, itu kan kewajiban. Maka tunaikan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak. Kalau menjadi hak kita minta kepada Allah, tapi kalau kita punya kewajiban tunai. Nah, itu hadis yang disampaikan oleh Rasul. Nah, prediksi Rasul, prediksi Nabi, sepeninggalku akan terjadi orang-orang yang mementingkan sendirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Kan begitu. Maka sahabat tadi itu, apa yang kami lakukan kalau semacam itu? Nah, maka tunaikan hak mereka dan kewajibanmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Abi Yahya, diriwayatkan dari Abi Yahya Usaid bin Udair, namanya Usaid bin Udair radhiyallahu anhu. Anna rajulan minan ansar qala, ada seorang laki-laki dari Ansor berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastahmilni kama stahmalta fulana. Ya Rasul, tidakkah engkau menunjuk aku sebagai petugas kama stahmalta fulana, sebagaimana engkau menunjuk seseorang menjadi petugas. Tahu petugas apa? Macam-macam. Faqala innakum satalqauna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni alal haud. Hadis muttafaq. Jawaban Rasul setelah ditanya atau diminta oleh seseorang dari Ansor tadi itu, jawabannya innakum satalqauna ba'di asaratan, kalian nanti sepeninggalku menemui orang yang akan mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain. Kemudian perintahnya fasbiru, sabar. Ya, beberapa macam itu sabar. Hatta talqauni alal haudi, sampai nanti kalian menemui aku di dalam surga yang ada telaga di dalam surga. Hadis muttafaq. Satu lagi wa Nabi Ibrahim, hadis diriwayatkan dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, yaitu namanya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati nasiya fiha al-huwa, satu saat Rasulullah menemui musuh. Wa tadara hatta idza malat syamsu, kemudian beliau melihat sampai melihat musuh tadi sampai matahari tergelincir, matahari tergelincir. Faqala ya ayyuhan nas la tatamannu liqa'al aduwi wasallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta jinari sujud. Kemudian Rasulullah berdiri dan berkhutbah, berbicara, ya ayyuhan nas, wahai umat
liqa al-adwi, jangan kalian berharap untuk bertemu musuh. Jangan berharap untuk bertemu musuh. Was'alullah al-afiyah, mintalah kalian kepada Allah al-afiyah, keselamatan, kesehatan. Faidha laqitum, jika kalian bertemu musuh, fasbiru, apa? Sabar. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuh, ketahui bahwa surga di bawah pedang dari suyuh. Kalau itu berjihad, kalau saja itu maksudnya wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuh. Tsumma qala Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma manzilal kitab wa mujziyas sahab wa hazimal ahzab ikzimhum wa surna alaihi. Hadis muttafaq alaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma manzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa majriyas sahab, dan yang menjalankan mendung awan dan menjalankan Allah, wa hazimal ahzab, dan yang mengusir musuh, ihzimhum wansurna alaihi. Ihzimhum, mudah-mudahan ini karena Tuhan, mudah-mudahan engkau usir mereka itu, wasurna, dan tolonglah kami alaihi, untuk mengalahkan mereka. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq. Jadi maksud hadis yang terakhir ini, kita tidak diperintahkan tidak berharap bertemu. Jadi maksudnya ya kalau bisa, seharusnya kita tidak ada permusuhan terhadap siapapun, kan begitu. Ya walaupun dalam perjalanan kehidupan kadang-kadang ada yang tidak serasi, tidak seimbang, sehingga mengakibatkan pertengkaran. Jangan sampai permusuhan. Sebab kalau permusuhan bahwa runtuh sampai antur lah, ini yang menjadi subhanallah, permusuhan turun-menurun kan, nah, makanya kalau ada yang semacam itu, sudah perintahnya bersama kan begitu. Sudah namanya orang ya, kadang-kadang berjalan hal kecil saja dapat pemicu untuk tidak akur. Sama-sama tetangga, hal kecil saja sudah begitu sudah lakunya di dunia. Nah, hadapi dengan sabar. Insyaallah sabar itu yang akan dapat menghapus dosa-dosa. Bahkan seringkali, mohon maaf, seringkali kalau ada musibah kita mengeluh. Andaikan kita umpamanya diuji oleh Allah, mengeluh, tidak. Tapi kalau kita terima dengan sabar, nilainya beda. Sama-sama kita diuji oleh Allah begini. Tadi itu diuji dirinya, anaknya, bahkan hartanya umpamanya. Tidak boleh kita sampai bahkan mohon maaf menyalahkan orang lain, bahkan sampai menyalahkan Allah. Ini gara-gara kamu.
ujian itu kita terima dengan sabar. Ini sudah diterima dan kepastian diterima dengan sabar. Kalau diterima dengan sabar, nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makna ini penting aku tidak susah. Sudah, sampai di sini apa yang perlu disampaikan. Ini